Saudaraku sekalian yang kekasih, kejahatan malaikat yang jatuh atau Lucifer bermuara pada dua hal. Yang pertama, makhluk ciptaan memberontak kepada penciptanya. Lucifer adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. The angel of the light, malaikat terang. Yang diciptakan untuk melayani, mengabdi kepada penciptanya. Tapi malaikat terang ini memberontak, mau menyamai Tuhan semesta alam penciptanya, bahkan mau melampauinya. Sehingga malaikat terang ini menjadi malaikat kegelapan, the angel of the darkness. Entah kurang apa sebenarnya malaikat ini, sebab dia ditempatkan Tuhan di tempat yang sangat terhormat. Ia diciptakan Tuhan sebagai malaikat yang cantik, the angel of the beauty. Ia diciptakan Tuhan sebagai malaikat yang bijaksana, the angel of the wisdom. Dan ia diciptakan menjadi malaikat yang bisa memuji-muji Tuhan, the angel of the music. Tetapi itulah pilihannya. Ia memberontak kepada penciptanya. Ini adalah kejahatan terbesar. Tidak ada kejahatan yang lebih besar dari ini. Atau bisa dikatakan ini adalah inti dari segala kejahatan. Ketika ciptaan tidak mau tunduk kepada penciptanya. Ketika ciptaan tidak mau ada di tempat di mana ia harus berada. Satu kejahatan yang sangat besar. Dan itulah inti dari segala kejahatan. Muara yang kedua, saudaraku. Malaikat yang jatuh ini menyesatkan manusia. Menyeret manusia untuk mengikuti jejak langkahnya. Di dalam kitab Kejadian dikisahkan fragmen sederhana, tetapi memuat pesan yang sangat penting dan kuat bagi kita. Tuhan sudah berkata kepada makhluk ciptaan yang dicintainya, yaitu manusia, yang ditempatkan Tuhan di taman yang indah dan sempurna. Jangan makan buah yang ada di tengah taman ini. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah yang satu ini jangan kamu makan. Sebab pada hari kamu makan buah ini, kamu mati. Tetapi ada suara lain, saudaraku. Yaitu suara malaikat jahat itu. Yang mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu menjadi seperti Allah. Perkataan itu menimbulkan, membangkitkan kecurigaan terhadap Tuhan. Suspicious, membangkitkan kecurigaan terhadap Sang Khalik yang sangat baik. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan sesuatu. Seolah-olah Tuhan tidak mau disaingi. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan puncak kebahagiaan, klimaks berkat, puncak kesenangan dan kegemaran hidup. Dan akhirnya saudara, manusia pun juga memilih keputusan yang sama seperti Lucifer, memberontak kepada penciptanya. Saudara sekalian, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum, itu sebenarnya hanyalah gejala-gejala. Bukanlah inti dari kejahatan.
Sedangkan inti kejahatan atau akar dari dosa adalah ketika manusia tidak mau menundukkan diri sebagai umat yang diciptakan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seseorang merasa dirinya tidak melanggar hukum, tidak terlibat berbagai skandal kejahatan, jangan merasa saudara sudah baik. Belum tentu. Sebab akar kejahatan bukan di sana. Akar kejahatan terletak pada ketika seseorang tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan yang diciptakan sepenuh-penuhnya bagi Khaliknya. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan ini. Jadi bukan sekedar membuat manusia menjadi manusia baik-baik, baik di mata manusia atau baik di mata siapapun, tapi harus baik di mata Tuhan. Baik di mata Tuhan artinya manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan yang sepenuh-penuhnya mengabdi kepadanya. Dan ini bukan satu hal yang sederhana, bukan sesuatu yang sulit, sangat sulit. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan ini. Kita diberi kesempatan hanya satu kali hidup untuk meraih kesempatan itu. Dan kesempatan yang diberikan kepada kita itu singkat, 70 tahun. Dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi di 70 tahun umur hidup kita tersebut, di sekali-kalinya kesempatan itu, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudaraku. Ini sesuatu yang harus benar-benar menggetarkan jiwa kita. Nah, dalam kelicikannya, saudaraku sekalian, iblis membuat manusia lalai. Manusia terputar pada siklus kegiatan hidup. Dan juga tenggelam dengan berbagai kesenangan. Tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh bahwa ada ujung di perjalanan hidupnya itu. Pagi bangun, kerja. Pulang sore ketemu keluarga, tidur. Besok bangun lagi kerja, sore pulang ketemu keluarga, ya. Besok bangun kerja, libur, wisata tur dengan keluarga, 1-2 minggu pulang, kembali ke siklus kehidupan. Demikian pula ibu-ibu yang tidak bekerja di luar, bangun pagi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dengan segala dinamikanya, terus. Dan tidak waspada bahwa di dalam perjalanan hidup tersebut ada ujungnya. Perhatikan hidup manusia pada umumnya. Dan saya kira sebagian saudara juga hidup dalam kelalaian seperti ini. Yang kedua, iblis selalu menyembunyikan, saudaraku sekalian, ada apa di balik ending hidup manusia. Berusaha untuk menyembunyikan sesuatu di balik ending kehidupan manusia. Sehingga pada kenyataannya akan ada banyak orang ketika jantungnya berhenti berdetak, nadinya berhenti berdenyut, ketika nafas hidupnya berhenti, dan mata jiwanya terbuka dalam keabadian, dia melihat api kekal. Dan yang bersisa hanya ratap tangis dan gertak gigi. Siapa yang mengingatkan hal ini kalau bukan gereja, saudara? Dan gereja pun sering ikut menghanyutkan umat dalam celebration, dalam perayaan kebaktian, hanyut dalam liturgi, sehingga seolah-olah semua serba tenang, damai, tidak ada bahaya. Padahal banyak umat yang sebenarnya tidak layak menghadap Tuhan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Saya ingatkan hidup ini hanya sekali. Tidak ada inkarnasi. Tidak ada. Seandainya ada inkarnasi, seandainya saudara hidup hari ini, mati, Anda punya kesempatan kedua, belum tentu jadi manusia. Mungkin jadi babi. Mungkin jadi babi. Dimasak babi hong. Jadi babi nakal.
akhirnya hidup lagi di kehidupan yang akan datang. Jadi ayam. Ayam dirica-rica. Jadi ayam pun patok sana, patok sini. Akhirnya hidup lagi di dunia. Kemudian tidak menjadi ayam lagi, jadi ikan. Dipepes. Saudara, hidup ini hanya sekali. Dan singkat. Nah, bicara soal singkatnya hidup ini perlu diperhatikan. Sebab kalau kita punya waktu hidup 700 tahun, berarti makin banyak itu kesempatan untuk diselamatkan atau dibaharui atau memenuhi panggilan untuk kembali ke rancangan semula. Tapi kalau hanya 70 tahun, itu masalah. Kalau hanya 70 tahun, itu masalah. 0. Umur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Saudara, ketika seseorang usia sampai 10 tahun, itu kesempatan untuk dipulihkan kerancangan semula bisa 100%. Walaupun angka ini hanya sebuah kerangka, tidak tepat betul, tetapi akan membantu saudara memahami. Ketika umur 10-20 tahun, mungkin kesempatan tinggal 80%. Umur 18 sudah diwarnai oleh banyak pola berpikir yang salah, sudah tidak nurut dan dengar-dengaran. Itu kesempatan untuk dipulihkan seperti gambar Allah semula, udah makin sulit. Umur 20-30 ini bisa lebih kurang lagi, saudara. Bisa 70%. 30-40 ini bisa tinggal 60 atau 55%. 50 mungkin tinggal 40%, saudara. Umur 50-60 mungkin tinggal 30%. 60-70 mungkin tinggal 10%. 70 ke atas mungkin tinggal 5%. Saudara bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau anak-anak tidak sedini mungkin diajar mengenal kebenaran, itu peluang kemudian atau peluangnya berikut lebih kecil. Lebih kecil, saudara. Kalau seandainya, saudaraku sekalian, kesempatannya lebih banyak 0, 100 tahun ya umur ya, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 0 sampai 100 tahun kesempatan 100%. Umur 100 tahun sampai 200 tahun kesempatan 8%. Lebih panjang. Tetapi kesempatan kita hanya 70 tahun. Dan kita nggak tahu kapan berakhir. Di angka berapa seseorang berhenti? Ada di angka 70, di angka 66, di angka 67. Bisa. Pulang dari perjalanan, seorang ibu berkata kepada saya ketika di doa pagi, "Pak, terima kasih Bapak telah membesuk suami saya. Suami saya sekarang sudah tidak ada lagi." Oh. Usianya baru sekitar 51 tahun, seumur dengan saya. Jadi baru 2 minggu yang lalu kira-kira. Siapa yang tahu? Saya sempat berpikir kalau 1,5 tahun yang lalu saya menganjurkan untuk orang-orang seumur ini sudah menghindari lemak, udah mulai menghindari mengkonsumsi gula berlebihan dan lain sebagainya. Kampanye untuk punya pola hidup sehat selalu saya sampaikan dari mimbar. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak tahu kapan berakhir. Dan saudara jangan main-main. Kalau kita punya kesempatan hidup 700 tahun, kesempatannya lebih panjang. Tetapi 70 tahun, saudara. Dan makin tua itu makin sulit diubah. Nah, banyak orang sudah cukup umur, apakah itu 40, 50 atau 60 tahun atau lebih, merasa dirinya baik-baik. Tidak ada sesuatu yang membuat ia patut disebut sebagai penjahat. Tetapi dia tidak menemukan tempatnya sebagai makhluk ciptaan untuk mengabdi kepada Tuhan.
Itu inti kejahatan, saudara. Nah, kalau bicara demikian ini, tidak ada maksud sama sekali saya mau memanfaatkan saudara atau gereja memanfaatkan tenaga saudara, uang saudara, atau keahlian saudara. Jangan Anda pikir begitu. Ini bukan tindakan tricky atau mau memperdaya saudara. Ya, mestinya saudara menyadari bahwa kebenaran firman ini usaha untuk memberdayakan saudara, bukan memperdaya saudara, tapi memberdayakan saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara, untuk memahami bagaimana hidup sebagai makhluk ciptaan yang mengabdi kepada penciptanya, itu perlu waktu. Karena orang harus memasuki proses panjang pengenalan akan Tuhan, karakter yang betul-betul terbentuk, baru dia bisa hidup melayani, mengabdi kepada Tuhan. Itu bukan hasil sekolah Alkitab 4 tahun. Apalagi SOM, School of Ministry, 3-6 bulan. Itu proses panjang kehidupan. Sampai seseorang betul-betul menyadari bahwa dirinya itu makhluk ciptaan. Dan saudara pasti akan diberi Tuhan kepekaan. Tugas apa yang saudara harus lakukan. Saudara pasti memiliki ketajaman untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup saudara pribadi. Tetapi makin tua, seseorang akan makin gelap matanya, makin buta, makin picik, dan tidak mengerti apa yang patut dia lakukan. Jadi jangan merasa kalau kita sudah kasih uang di gereja atau ikut kegiatan-kegiatan tertentu yang namanya membantu pekerjaan Tuhan, kita sudah mengabdi kepada Tuhan. Sering yang saudara lakukan itu hanya remah-remah dari hidup saudara. Tahu remah-remah? Sepotong kecil cuilan dari roti besar hidup saudara. Saya tidak ada maksud untuk merenggut hidup saudara, uang saudara, tenaga saudara, keahlian saudara untuk pekerjaan gereja. Sama sekali tidak ada maksud itu. Tetapi biarlah setiap kita sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, doa berhari-hari, berjam-jam, berbulan, bertahun, sampai yakin benar menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan dan mau mengabdi sepenuhnya kepadanya. Saya sendiri sebagai seorang pendeta harus terus mengoreksi diri. Apakah kegiatan pelayanan yang saya lakukan itu adalah sebuah pengabdian sepenuh bagi Tuhan atau sekedar sebuah profesi? Nah, saudara, rutinitas hidup saudara, siklus kehidupan, kegiatan hidup saudara telah membuat saudara hanyut dan tenggelam, juga dengan berbagai kesenangan. Dari satu kesenangan ke kesenangan berikut, dari satu kegiatan ke kegiatan berikut, dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Saudara tidak sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, belajar firman, berdiam diri berjam-jam di hadapan Tuhan. Saudara menjadi makin tidak mengerti mengapa Anda diciptakan. Kalau anak-anak kita ya, yang masih muda-muda ya, belum memahami, kita agak bisa mengerti, walaupun sebenarnya tidak bisa ditolerir itu. Anak kita yang muda-muda pun juga harus mulai memahami kebenaran ini. Nah, kalau saudara sudah usia dari 50 tahun dan 40 tahun masih belum memahami, wah ini harus sudah saya beri ini, udah merah itu. Kalau di sini merahnya mesti lebih tebal nih. Kadang-kadang sudah usia 40, 50, 60 tahun saja perkataannya tidak menunjukkan orang yang mau melayani orang lain. Soal-soal kecil nyeletuknya itu nyeletuk orang yang tidak dewasa, tidak matang, tidak rela dirugikan, ya. Tidak rela diperlakukan tidak adil. Jadi ibarat bola itu bola berduri, gelinding kemana juga melukai orang. Gelinding kemana juga ucapannya itu tidak menjadi berkat. Nyeletuk-nyeletuknya itu bukan nyeletuk orang yang membawa keteduhan. Sudah di atas 45 tahun, 50 tahun, nyeletuknya juga bukan nyeletuk benar. Yang begini ini sedih, saudara. Dan biasanya orang-orang seperti ini selalu mencari kesalahan orang. Perhatikan. Selalu nyerang. Mestinya kalau anak Tuhan bertumbuh itu, dalam segala aspek nyaris nggak ditemukan salahnya. Dalam segala aspek nyaris nggak ditemukan salahnya. Dipersalahkan bisa, tapi kebenaran akan ditegakkan
melalui waktu atau perjalanan waktu. Oke, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat 21. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 21. Dari ayat 21 dan ayat-ayat berikut, tapi kita mulai dari ayat 21 dulu, saudara. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Oke. Jarang sekali ditulis di dalam Injil Tuhan Yesus bergembira. Kalau sampai tertulis di sini Tuhan Yesus bergembira, ini pasti menunjuk kepada satu situasi yang sangat khusus. Situasi yang sangat penting. Kalau ada sesuatu yang bisa menggembirakan hati Tuhan Yesus, ini pasti sesuatu yang sangat istimewa. Apa sebabnya Tuhan Yesus bisa sukacita ini? Apa isi atau konten sukacitanya? Nah, kita bisa membaca kalimat-kalimat berikutnya ini. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ada sesuatu yang selama ini tertutup. Sesuatu yang selama ini terselubung, tetapi disingkapkan. Nah ini, saudara. Selama ini terselubung, tertutup, disingkapkan. Dan orang kecil yang menerima penyingkapan itu. Orang kecil. Dari pernyataan ini sebenarnya ada satu signal yang jelas agar kita menjadi orang kecil yang menerima pernyataan yang istimewa yang Tuhan Yesus anggap penting itu. Penting itu. Istimewa itu, saudara. Ya. Orang kecil ini dalam bahasa aslinya itu nepios. Nepios. Ini orang yang berpikir sederhana. Ya. Orang yang rendah hati, orang yang berpikir sederhana. Nah, kita harus memahami kata nepios ini dengan benar, saudara. Ya, nepios itu bukan orang bodoh. Jangan dipahami sebagai orang bodoh. Orang yang rendah hati, yang berpikir sederhana. Ini orang bijak. Orang yang menjadi smart, yang cerdas. Orang yang dengan rendah hati mau meneliti apa yang Bapa nyatakan di dalam Injilnya. Ya. Apa yang Allah nyatakan dalam Injilnya. Dengan berpikir sederhana. Ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang seperti ini, saudaraku. Nih cirinya, saudara. Perhatikan. Makin memahami kebenaran Tuhan. Setelah membaca Alkitab, orang yang diberi Tuhan talenta atau minah, yang mengembangkan diberi lebih banyak, tapi yang tidak mengembangkan apa yang ada padanya diambil. Kalau saya membuat grafik kira-kira, saudara, orang yang mau dengan rendah hati, dengan berpikir sederhana, belajar firman, itu akan makin meningkat. Mengerti. Grafiknya itu makin meningkat. Tapi orang yang tidak mau itu akan makin turun. Itu makin tua. Itu makin bodoh. Tapi dahsyatnya ini, merasa diri gak makin bodoh. Merasa diri makin pinter. Apalagi kalau sudah mendengar banyak. Dia bisa olah di pikirannya. Dia bisa berdebat. Dia merasa pinter. Tapi sebenarnya dia tidak bijaksana. Cirinya apa? Sederhana. Apakah hidupnya memberkati orang, membawa keteduhan? Kalau tidak, jangan ngomong. Paham maksud saya? Sebenarnya dia tidak tambah mengerti. Dan ciri orang seperti ini adalah dia tidak mengagumi kebenaran. Dia tidak mengagumi kebenaran. Dia tidak mencari kebenaran. Tapi dia bisa bicara seolah-olah kebenaran. Ini saya bicara di lingkungan gereja loh. Saya bicara di lingkungan gereja loh. Yang rendah hati saudara akan diberkati menerima apa yang saya sampaikan. Kalau nggak ada rendah hati, Anda nggak akan berubah.
Ciri yang lain, siapa yang tahu? Orang yang makin mengerti kebenaran semakin cerdas. Oke, mengerti kebenaran Tuhan itu makin all out bukan buat Tuhan. Itu makin gak hitungan kalau yang namanya untuk kepentingan Tuhan, nyawanya pun menjadi tidak berharga. Tapi orang-orang yang pinter ngomong juga, atau yang gak pinter ngomong, gak ngomong, itu tetap akan membatasi diri untuk berkorban bagi Tuhan. Tapi ya gak bisa dipaksa. Khotbah ini bukan intimidasi, saudara kasih uang ke gereja, atau memberi uang ke pelayanan misi, atau ke saya. Ya, ingat. Tidak ada triki itu. Tidak ada. Makin memahami kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang mau rendah hati, yang mau ditegur, mau diingatkan, mau duduk manis, mau mendengar, mau menggali, mau mencari. Dia akan bertumbuh. Ini orang yang simple minded. Yang kedua, gaya hidupnya dirubah. Berubah. Gaya hidup bangsawan surgawi. Pasti. Dan kalau gaya hidupnya berubah, itu yang ketiga. Menjadi manusia unggul. Saudara, orang yang gaya hidupnya dirubah itu pasti menjadi manusia unggul. Pasti. Nggak bisa enggak. Kalau seseorang makin memahami kebenaran Tuhan, itu gaya hidupnya berubah. Dan kalau gaya hidupnya berubah pasti menjadi manusia unggul. Tetapi manusia unggul di mata manusia lain dengan segala keahlian yang dimiliki belum tentu memahami kebenaran Tuhan. Tapi orang yang memahami kebenaran Tuhan pasti punya keunggulan. Dia bukan hanya cerdas memahami firman, tapi juga cerdas di dalam bidang yang digeluti. Kalau seseorang mengalami kesulitan ekonomi sesaat, itu bisa dimaklumi. Memiliki problem rumah tangga saat bisa dimaklumi. Tapi kalau miskin terus sampai dia tidak bisa memikul bebannya sendiri, dia selalu menjadi beban bagi orang lain, itu something wrong. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluk macam itu. Tidak mungkin. Ya, kecerdasan di dalam satu bidang tertentu tidak harus di IT atau engineering atau komputer atau bidang-bidang lain yang di mata manusia memiliki prestis. Mungkin keunggulannya membuat pisang goreng. Tapi pisang gorengnya itu dia unggul. Dari pisang gorengnya dia bisa hidup. Dia bisa menopang hidupnya. Dia bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi kalau orang sampai tidak punya keunggulan, sehingga hidupnya menjadi beban bagi orang lain, itu something wrong. Salah itu. Itu salah pasti hidupnya. Tapi orang yang punya keunggulan di bidang-bidang tertentu belum tentu memahami kebenaran Tuhan. Belum tentu. Tapi orang yang memahami kebenaran Tuhan, gaya hidupnya dirubah, pasti punya keunggulan. Pasti punya kecerdasan. Pasti. Di bidang-bidangnya tertentu. Sebab memang kita hidup di dunia untuk mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan. Sebab di kerajaan surga nanti, saudaraku sekalian, kita mengembangkan kehidupan yang telah dirusak oleh iblis, yang tertunda. Perhatikan ini. Sebab itu kalau saudara memperhatikan anak-anak Tuhan yang hidupnya mengerti kebenaran firman Tuhan, dia pasti cerdas dalam banyak hal. Pasti, nggak bisa nggak. Tuhan menciptakan dunia ini, ya, manusia, Adam dan Hawa. Ini manusia yang suruh bekerja. Pattern polanya itu manusia yang bekerja, mengelola ciptaan alam dan menikmatinya. Nah, di kerajaan surga di langit baru, bumi baru nanti juga begitu. Ini bumi baru, langit baru ini juga harus dikelola oleh manusia yang dipilih Tuhan untuk itu. Ini pasti sama. Tidak mungkin beda. Tentu yang sempurna. Maka perlu kebangkitan fisik. Makan juga. Tuhan sewaktu bangkit makan anggur. Kita akan makan anggur nanti di kerajaanku. Mengelola langit baru, bumi baru. Tapi kan yang sering digambarkan adalah begini. Saudara, nanti kita di surga pakai baju putih, nggak ganti-ganti. Maksudnya baju putih itu adalah kesucian, kemurnian, betul. Tapi bukan fisiknya baju putih terus nggak ganti-ganti. Ada loh Pak penglihatan katanya, ada loh Pak penglihatan. Orang mati lihat surga baju putih semua. Iya iyalah. Pasti ada pesan di balik penglihatan itu. Nah kalau anak kecil dan penglihatan lihat surga, ya taman yang bagus, anak-anak main-main sesuai dengan
konsepnya dan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada orang tersebut. Saudara sering mendengarkan orang berkata, saudara, kita harus bisa menyanyi. Sebab di surga nanti kita nyanyi saja. Kita nyanyi terus. Jadi kalau saudara tidak bisa nyanyi, saudara seperti culun. Bingung. Orang nyanyi, Anda nggak nyanyi. Saya percaya di surga kita nyanyi. Tapi nggak nyanyi terus. Nyanyi, capek, tidur, bangun lagi nyanyi. Apa pula itu? Nah, saudara tahu kesalahan ini membuat ada orang-orang yang rajin ke gereja, yang mau melayani Tuhan, justru jadi orang-orang yang tersingkir dalam marketplace, yang tidak produktif. Saya setuju ada orang-orang yang memang dipanggil untuk full time melayani Tuhan dan hidupnya dari pelayanan. Tapi orang seperti itu, kalau betul-betul dipanggil, cirinya ada. Satu, khotbahnya ditunggu orang. Konselingnya menjawab masalah. Doanya pun berkuasa. Dibutuhkan. Tapi kalau tidak, pasti dia ngerepotin orang. Halo? Nyampein orang. Saudara. Makanya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para full timer yang mendengar kebenaran ini, harus berusaha untuk menemukan kualitas pelayanan yang tinggi. High quality yang betul-betul ditunggu, saudara. Jadi kalau jemaat duduk di gereja melihat pendetanya ke mimbar, ya ini yang kutunggu. Aku mau dapat pencerahan apa kali ini. Jangan begitu muncul, ya dia. Jadi orang ke gereja bisa 2 jam, 1,5 jam di penjara, dihukum. Kebaktian tidak menjadi sesuatu yang menarik. Karena gereja, pemberitaan firman Tuhan, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada tidak memberkati. Oke. Formatnya Tuhan semula itu tidak membuat manusia nyanyi. Kelola bumi. Kelolalah. Itulah sebabnya saya selalu mencegah orang kalau mau jadi pendeta. Kalau tidak sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, jangan. Nah, keunggulan seperti ini, saudaraku, harus dimiliki orang percaya. Sebab dengan hal itu atau dengan cara itu dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Kalau di tempat pekerjaan saudara datang terlambat, Anda tidak produktif, apalagi tidak jujur, tidak dinantikan, tidak berguna, jangan ngomong tentang Tuhan. Mempermalukan Tuhan itu. Iya Pak, tapi kan dunia memang memandang kita bodoh. Kita ini kebodohan. Nanti dulu. Sebut kebodohan itu maksudnya adalah orang percaya yang benar itu atmosfer berpikirnya, pola berpikirnya berbeda dengan anak-anak dunia. Itu yang dianggap kebodohan. Saya belajar terus mengembangkan diri walaupun tentu belum sempurna hari ini. Saya kalau lihat pemandangan alam yang indah, bagus, saya mengaguminya. Warna laut yang biru, pantai putih kehijau-hijauan airnya, lalu dikombinasikan dengan warna gunung yang hijau atau coklat. Wah, indah. Tapi kemudian hati saya berbisik, akan kutinggalkan semua ini. Dari ruang kerja saya, juga menjadi perpustakaan pribadi saya yang berisi ribuan buku. Saya menikmati musik juga di situ. Jam 11, setengah 12 malam atau jam setengah 11 saya naik ke lantai 2 untuk tidur. Saya sempat melirik akuarium besar yang saya buat. Hati saya berbisik, akan kutinggalkan semua ini. Memandang pasangan hidup, anak-anak, akan kutinggalkan semua ini. Itu ada suara. Itu bukan berarti lalu saya tidak menikmati hidup. Bukan berarti lalu seorang tidak bisa menikmati hidup. Justru dia akan lebih menikmati hidup. Ini cara berpikir yang cerdas. Memang faktanya demikian. Tapi kalau anak dunia melihat begitu kan kebodohan. You masih hidup kok mikir begitu. 70 tahun dibanding kekekalan itu gak ada artinya loh. Oleh sebab itu ya tidak ada yang saya pertahankan untuk Tuhan. Tidak ada. Kebodohan kan? Ya biarin.
Pola pikir saudara sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi kebenaran itu dengan gaya hidup yang berbeda, itu di mata dunia kebodohan. Tidak apa-apa. Tapi jangan mereka memandang anak Tuhan bodoh itu karena tidak produktif. Dan orang-orang yang rajin ke gereja, yang doa siang malam, berbahasa roh, berkarunia roh, dalam pergaulan jadi nggak intelek, kampungan, nggak cerdas, nggak produktif. Hidupnya pun juga dari amplop sana, amplop sini. Lalu ngakunya berkat Tuhan. Bukan tidak boleh. Kalau Anda seorang full timer hidup dari pelayanan, bagus. Tapi kalau tidak produktif, tidak sungguh-sungguh dibutuhkan orang, jadi celah. Maka orang-orang kaya, orang eksekutif memandang rendah Tuhan. Karena hamba-hambanya begitu. Itu termasuk kesalahan saya juga. Dulu kalau saya ingin supaya orang selamat, ya saya agak lebih ramahlah dengan orang. Lebih ramah lah supaya dia ke gereja. Sekarang saya tidak mau. Barang bagus itu tidak perlu kampanye, tidak perlu promosi. Barang bagus tetap bagus. Kalau saya terlalu menjilat atau nunduk-nunduk, nanti orang pikir kebenaran yang saya ajarkan itu murahan. You mau dengar silakan, tidak silakan. Begitu saudaraku. Mengerti? Halo, kok nggak ada yang amin ya? Kalau kita nunduk-nunduk kayak kita butuh orang, orang bisa memandang rendah kebenaran Tuhan itu. Biar orang nggak mau selamat, silakan. Orang masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti ada waktunya akan terbukti. Saudaraku sekalian. Siapa yang beruntung? Jadi harus mulai sadar kita. Kesalahan-kesalahan yang kita telah pernah buat, tidak perlu kita buat lagi. Tuhan berkati bro. Amin. Udah. Bro gimana kabarnya? Nggak usah. Kalau tidak diberatkan Tuhan untuk itu, tidak perlu. Jangan pakai taktik-taktik diplomasi dan keramat-tamahan yang berlebihan itu. Seolah-olah Tuhan perlu nunduk-nunduk untuk orang-orang tertentu supaya mereka ke gereja. Tidak perlu. Barang bagus tidak perlu dipromosikan besar-besaran. Otomatis orang akan tahu barang bagus. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kita baca terus. Ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Terus 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, terus, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, pantas Tuhan bergembira. Ada sesuatu yang istimewa yang membuat ia bisa bergembira. Kenapa? Raja-raja, nabi-nabi pun ingin melihat apa yang mereka lihat dan mendengar apa yang mereka dengar. Apa itu? Apa itu? Raja-raja, apalagi Salomo, itu kekayaannya sangat besar. Justru orang Kristen awal abad-abad mula-mula, sejak Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30 sampai tahun 380 Masehi, selama 350 tahun mereka hidup dalam penderitaan tanpa kekayaan harta materi. Tuhan Yesus sendiri apa? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mujizat ada. Tetapi kalau dibanding nabi-nabi dulu, lebih banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus atau nabi-nabi? Nabi-nabi. Lebih dahsyat mana? Orang mati bangkit. Nabi-nabi pun juga membangkitkan orang mati. Laut kosong terbelah, tembok Yeriko rubuh, air pahit jadi manis dan lain sebagainya. Lebih banyak mujizat. Jadi apa yang ingin mereka lihat? Apa yang mereka ingin dengar? Tentu bukan mujizat, bukan kekayaan materi. Karena mereka telah memilikinya, saudaraku. Amin. Betul nggak? Nah, ini yang harus saudara mengerti. Pikiran kita harus kita buka. Kita bukan anti kekayaan materi, bukan anti mujizat. Tetapi Alkitab ketika menyebutkan kalimat ini, menuliskan kalimat ini, bukan kekayaan materi, bukan mujizat.
Apa itu? Nah, kita baca lagi Matius pasal 11. Dari ayat 25 kita mulai. Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, Lukas pasal 10 ayat 21 tadi, dan Matius pasal 10 ayat 25, Matius 11 ayat 25, sama artinya, betul? Tetapi kalau kita melihat Lukas pasal 10 ayat 21-22, maaf, ini kan sama. Ayat 23-nya, Tuhan melanjutkan dengan kalimat, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Tetapi di Injil Matius ayat 28, Tuhan tidak mengucapkan kalimat itu, tapi yang diucapkan kalimat ini. Baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bicara soal kelegaan. Ini loh yang dicari raja-raja nabi-nabi dulu. Bukan kekayaan berlimpah seperti yang Salomo dan raja-raja miliki. Ini loh kelegaan ini. Nah, kelegaan macam apa ini? Pasti bukan pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi Injil. Injil. Ini yang dinyatakan Bapa melalui mulut Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang harus mendulang emas kebenaran dari Injil. Betul ya? Mendulang kekayaan Injil. Harus mendulang kekayaan Injil. Sampai orang mengerti. Dari mengerti itu dia makin mengerti kehendak Tuhan. Gaya hidupnya dirubah. Di bumi punya keunggulan. Dan di surga pun diterima. Dan menjadi kekasih-kekasih Tuhan di keabadian. Dengan Injil ini orang dibawa kembali kepada maksud Tuhan menciptakan manusia. Dengan Injil ini mata orang tercelik bagaimana menjadi manusia yang tidak berduri. Kemanapun dia mendatangkan keteduhan dan ditunggu dinantikan orang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu terang dunia. Amin.